Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudhlil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Nazla Zikra Gifari dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 4 kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan pendekatan dakwah pada Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya akan melihatkan dulu mind map yang telah saya kerjakan. Nah, ini. Nah, dinasti Abbasiyah adalah salah satu dinasti Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah. Berdiri pada tahun 1750 Masehi, berkuasa hingga 1258 Masehi. Masa ini dikenal sebagai zaman kemasan Islam, tidak hanya karena kejayaan politik dan ekonominya, tetapi juga karena kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan tentunya dakwah Islam itu sendiri. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu strategi dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Dakwah Islam dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Strategi dakwah yang digunakan bersifat progresif, intelektual, dan terstruktur. Nah, sekarang saya akan menyebutkan strategi-strategi apa saja yang dijalankan. Nah, yang ke-1 ada penguatan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan menjadi tulang punggung dakwah pada masa ini. Para ulama tidak hanya berdakwah di mimbar, tapi juga melalui penulisan karya ilmiah, pengajaran, dan diskusi-diskusi keilmuan. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah diperdalam dan disusun secara sistematis. Ilmu umum seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat dipelajari dan dijadikan sarana untuk mendukung dakwah. Ulama seperti Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, dan Ibnu Sina menjadi contoh nyata integrasi antara ilmu dan dakwah. Nah, yang poin kedua ada penerjemahan dan pendekatan ilmiah. Nah, dinasti Abbasiyah mendirikan lembaga khusus untuk menerjemahkan karya-karya dari negara Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Nah, hal ini dilakukan di pusat ilmu pengetahuan seperti Bait Al-Hikmah di Baghdad. Nah, dengan penerjemahan ini, umat Islam dapat memahami konsep-konsep asing dan menjawabnya dari perspektif Islam. Nah, ilmu-ilmu rasional seperti logika dan filsafat dikembangkan dan digunakan sebagai alat berdakwah yang logis dan argumentatif. Pendekatan ini menjadikan Islam dipandang sebagai agama yang rasional, terbuka, dan menghargai ilmu pengetahuan. Nah, strategi yang ketiga ada pendidikan dan lembaga keilmuan. Nah, di sini masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan. Selain itu, berdiri pula madrasah, perpustakaan, dan lembaga riset. Sistem pendidikan formal mulai berkembang dengan kurikulum yang mencakup ilmu agama dan umum. Pendidikan gratis diberikan kepada masyarakat sehingga akses ilmu semakin terbuka. Lembaga seperti Bait Al-Hikmah, Madrasah An-Nizmaniyah, dan berbagai majelis ilmu menjadi pusat pertemuan antara ulama dan masyarakat. Nah, strategi yang keempat ada peran pemerintah dalam dakwah. Peran Abbasiyah secara aktif mendukung dakwah melalui kebijakan dan dukungan finansial. Para khalifah memberikan dana untuk pembangunan masjid, sekolah, pusat keilmuan, dan para ulama mendapat penghargaan tinggi dan dijadikan penasihat negara. Dakwah menjadi bagian dari strategi negara dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Setelah tadi saya menjelaskan tentang strategi dakwah, nah kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Selain strategi yang dinamis, pendekatan dakwah yang juga digunakan sangat beragam. Pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan intelektual masyarakat pada saat itu. Nah, pendekatan yang ke-1 ada pendekatan kultural. Nah, dakwah disampaikan dengan mempertimbangkan budaya lokal agar lebih mudah diterima, seperti seni kaligrafi, puisi Arab, dan musik tradisional digunakan untuk menyampaikan pesan keagamaan. Tak luput cerita rakyat pun dan kisah para nabi disampaikan dengan gaya bahasa yang menarik dan menyentuh hati. Budaya lokal tidak diberangus melainkan disesuaikan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, pendekatan yang kedua ada pendekatan intelektual.
Karena masyarakat Abbasiyah dikenal sangat intelek, dakwah digunakan dengan pendekatan logika dan rasional. Dialog antar agama dan debat ilmiah pun sering dilakukan untuk menunjukkan kebenaran ajaran Islam. Ulama menggunakan dalil akli dan nakli dalam menyampaikan ajaran. Buku-buku karya ilmuwan Muslim menjadi sarana dakwah yang bisa dipahami oleh kaum terpelajar. Nah, yang ketiga ada pendekatan politik. Nah, pemerintah Abbasiyah menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam sistem politik dan hukum. Hukum Islam diterapkan dalam pengadilan dan pemerintahan. Etika kepemimpinan Islam diajarkan dalam sistem kepemerintahan. Dakwah dilakukan melalui keteladanan kepemimpinan dan keadilan sosial yang diterapkan negara. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya sebutkan di atas, kita bisa melihat bahwa dakwah pada masa dinasti Abbasiyah tidak dilakukan secara sembarangan. Strateginya terstruktur dan pendekatannya beragam, mulai dari ilmiah, kultural, hingga politis. Hal ini menjadi faktor penting dalam berkembangnya Islam di berbagai penjuru dunia. Nah, sebagai generasi muda, kita bisa belajar banyak dari keberhasilan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Bahwa dakwah bukan hanya soal menyampaikan, tapi juga soal cara, strategi, dan pendekatan yang sesuai dengan zaman dan kondisi masyarakat. Nah, cukup sekian dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa liman nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.